Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Din, bangun Din. Dina mengucek matanya. Hari masih gelap saat ibunya membangunkan dengan tergesa. Cepat kemasi pakaian, bawa apa saja yang bisa dibawa. Baju, celana, semua masukkan ke tas. Ibu tunggu di depan. Halo, gimana keadaan kakung? Iya, ini segera kita ke sana. Kamu tunggu di sana, secepatnya kita menyusul, kata ibu dari telepon. Cepetan, kamu malah bengong. Sebagian udah ibu siapkan, itu di tas, tinggal tambah apa yang menurut kamu harus dibawa. Aduh, kenapa mesti buru-buru sih, Bu? Orang Mbah Kakung juga gak kenapa-napa, orang lagi sakit, kata Dina kesal. Apa kamu gak tahu yang namanya Ngrogo Sukmo? Kata ibu dingin. Brek, suara figura pecah, membuat nafas Lastri memburu. Cepat! Lastri menarik tangan anaknya dan tas yang ada di samping meja dengan terburu. Lastri menyuruh anaknya masuk ke mobil dan menjalankan mobil dengan kencang. Kamu gak pernah dengar kata bapakmu, keluarga kita ini beda, jangan sembarangan kalau ngomong, kata Lastri kalut. Karena memang yang dikatakan bapak gak masuk akal, figura jatuh juga pasti karena kena angin. Gak perlulah ibu sampai berlebihan, kata Dina kesal. Semenjak kakung sakit, semua yang dibicarakan mendadak tidak masuk akal. Untuk orang yang terbiasa dengan logika, semua yang dibicarakan hanya terdengar seperti dongeng untuk Dina. Tunggu sampai kamu melihat sendiri, jawab Lastri dingin. Memang susah berbicara dengan orang yang pemikirannya terlalu kotak, keras kepala, dan tidak bisa mengerti jika di luar nalar itu ada. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Lastri berhenti di sebuah rumah besar. Rumah yang ingin dia tinggalkan saat itu juga jika tidak ada kepentingan. Rumahnya udah gak kerawat, Bu. Gak kayak pas aku kecil dulu, kata Dina mengingat. Dina mengamati rumah yang sangat besar itu. Catnya sudah hampir mengelupas, dengan pohon beringin yang menjadi atap kedua bagi rumah itu sendiri. Sedang sebagian akarnya menjuntai dan sebagian lagi merambat ke tembok. Berapa lama kita tinggal di sini? Tanya Dina. Kenapa? Sudah mulai takut sekarang? Kata Lastri. Takut. Akar ini juga nggak akan bisa ngelilit aku hingga mati kan? Lastri membungkam mulut anaknya, gemas. Sudah berapa kali ibu harus bilang, tutup mulutmu dan gunakan otakmu untuk mengingat kata-kata ibu barusan. Di sini tembok pun bisa menghimpitmu hingga mati kalau dia mau. Dina menatap ibunya dengan tatapan terkejut. Dibanding hal tidak masuk akal, ibunya bahkan terlihat lebih mengerikan. Ayo masuk, kita lihat keadaan kakung, kata Lastri dengan tatapan mengintimidasi, takut jika anaknya kembali berulah. Dina masuk ke dalam rumah membuntuti ibunya. Pertama kali masuk, Dina dimanjakan dengan berbagai lukisan. Lihat, kakung cuma seniman, dan harta yang Mbah Kakung punya ya karena lukisannya berbeda dengan orang kebanyakan. Dina berhenti pada sebuah lukisan yang berukuran paling besar, menampilkan sosok tak berkulit, tak berdaging, badannya tinggi, menjulang, tinggal tulang, dengan mata merah menyala dan gigi taring yang terlihat tajam. Angklek-angklek balungan wesi, baca Dina. Jadi ini? Tanya Dina tanpa memalingkan pandangan pada lukisan itu. Lastri tak enggan mengulang semua penjelasan yang sudah susah payah dia jelaskan. Kakung, kata Lastri semakin mempercepat jalannya. Dina pun mencoba mengimbangi langkah ibunya yang kian cepat seperti setengah berlari. Dina membelalakan matanya saat dirinya sampai ke depan kamar kakung yang terbuka. Di dalam ada 4 orang yang sedang memegangi kakung.
Badan Kakung begitu ringkih, kulit dan dagingnya sudah melekat, menonjolkan setiap urat dan barisan tulang di badannya. Namun tenaganya seperti berbanding terbalik, 4 orang banyaknya yang memegang badan ringkih Kakung, namun masih saja kewalahan. Kakek meraung, terus meraung. "Kung, ada Lastri, menantumu, aku bawa Dina," kata Lastri memegang tangan mertuanya. "Dina, cucuku?" tanya Kakung dengan suara berat. Dina mendekat ke arah Kakung dengan ngeri. Bagaimana tidak? Tatapan Kakung bukan seperti sedang sakit, namun seperti orang yang kehilangan separuh warasnya. Tatapannya kosong, namun tajam. Ini Di." Seketika Dina teriak saat Kakung menjambak rambutnya, membuat wajah Dina begitu dekat. Hidung Dina menempel dengan hidung Kakung. Matanya sama-sama melotot ke satu sama lain. Lalu sesuatu yang sangat panas terasa di dahi Dina. "Bu, panas bu, sakit," teriak Dina. Namun bukannya menolong, Lastri hanya mengusap tubuh putrinya pelan. Lambat laun sesuatu yang panas itu menjadi dingin, diiringi dengan tangan Kakung yang kian melemah di kepala Dina. Hingga akhirnya Kakung lemas dan rubuh ke kasur. "Bapak sudah nggak ada," kata Agus parau. Dina yang lepas dari tangan Kakung mundur ke belakang. "Nggak mungkin," kata Dina memandang Kakung yang sudah terbujur kaku. Dengan kepala menghadap ke arahnya, matanya masih melotot dengan mulutnya yang menganga. Agus memeluk Dina, mengusap punggungnya pelan. "Maafkan Bapak, kalau saja Bapak perempuan, pasti Bapak yang ambil alih. Kamu tahu kan, ini sudah garis keturunan kita. Sekarang tugas Kakung ada di kamu," kata Agus menahan tangis. Mata Dina tak bisa lepas dari wajah Kakung yang masih menatapnya. Kepalanya kosong, tak punya daya untuk menyangkal logikanya. "Pak Dadang, tolong panggil warga. Pak Rusdi, tolong siapkan pemandian. Dan Mbok, bantuin saya siapkan perlengkapan," kata Lastri dingin. Semua menjalankan tugasnya masing-masing. Tak ada yang membantah. Semua melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan hening. Apa benar semua yang dibilang Bapak? Yang aku rasakan tadi, apa itu tandanya?" tanya Dina. "Apa otakmu baru bisa jalan? Sudah dari dulu Bapak menyuruhmu mempersiapkan diri. Sedang kamu hanya bergumul dengan logika. Saat nalurimu dominan, kamu kebingungan. Sekarang dia sudah menjadi satu daging denganmu. Mau tidak mau, kamu harus menerimanya," kata Lastri tajam. Dina diam, tak tahu cara menyikapi keadaan. Kenyataan menamparnya, bolak-balik, namun baru kali ini terasa sakitnya. "Jadi saat Kakung menyatu dengan tanah, saat itu aku bisa melihatnya?" tanya Dina. Lastri memegang pundak anaknya keras. "Dia pesuruhmu. Pada saat itu tiba, jangan kamu tunjukkan wajah tak berdayamu itu dan membiarkan dia melihatmu tak berlaku seperti tuannya." Dina memandang ibunya dengan degup jantung yang tak ada habisnya. Semua seperti tengah menghimpitnya. Kewajiban yang dia anggap sebagai lelucon kini dipegangnya tanpa persiapan yang matang. Ditambah ibunya yang kian dingin dan bapaknya yang hanya bisa pasrah, membuat Dina semakin gencar merutuki keadaan. "Nyai." "Hah?" Dina memutar kepalanya, memeriksa sesuatu yang ada di belakangnya. Namun setelah menoleh ke belakang, tak ada apapun di belakang Dina. "Sial," kata Dina frustasi. Selang beberapa jam warga mulai berkumpul, namun yang datang hanya sedikit sekali. Padahal kampung di mana Kakung tinggal lumayan banyak penduduk, walau terdapat di lereng gunung. "Maaf Pak Agus, saya sudah menyuruh warga kampung, namun banyak warga yang masih sakit hati," kata Pak RT. Agus nampak menghela nafas panjang, walau akhirnya memasang senyum tipis sebelum menjawab. "Seadanya saja Pak," kata Agus mencoba legowo. Pak RT mengangguk paham. Dikerahkannya warga yang tidak lebih dari 20 orang itu. 12 laki-laki memasang tenda dan menadah air.
Sedang sisanya yang perempuan ke dapur memasak untuk acara doa. Din, kamu bantuin mandiin Mbah ya, kita kekurangan orang, kata Lastri memegang daun telingo, daun kelor dan bunga 7 rupa. Apa aku bisa menolak? Tanya Dina bergegas ke belakang. Dina membuntuti ibunya. Di sana hanya ada Dina, Lastri dan Mbok. Bu, matanya Mbah Kakung masih terbuka, tanya Dina ngeri. Ya begini saja, kamu ngeri, belum saja kamu melihat dia nanti, kata Lastri menutup mata Kakung menggunakan kain. Dengan telatan Lastri mengusap tubuh Mbah menggunakan sabun. Sebelumnya disiram menggunakan air daun telingo dan bunga 7 rupa. Setelah dirasa bersih, diambillah daun kelor dan dipukul ke sekucur tubuh Mbah Kakung pelan. Kamu lihat itu, suruh Lastri menunjuk bawah lengan Mbah. Jarum, Bu, bagi Dina kaget. Itu susuk Cah Ayu, kata Mbok halus. Diambilnya jarum-jarum itu dari balik tubuh Mbah. Kamu yang simpan semua ini nanti di tubuhmu, kata Lastri. Ibu bilang cuma satu, cuma dia, kata Dina membelalakan matanya. Dia adalah yang paling dominan. Cetek sekali pikiranmu mengira dia cuma satu-satunya. Yang dominan pasti punya buntut, kata Lastri tajam. Dina menatap ibunya tajam. Baru kali ini Dina merasa sangat marah karena merasa dipermainkan. Sudah Cak Ayu, cepat keringkan badan Mbah Kakung, kata Mbok sembari mengelus punggung Dina. Selesai memandikan, Dina pergi ke dapur untuk meminum air. Diserahkannya sisanya pada Mbok dan ibu. Kamu lihat tadi anaknya yang dari kota, kabarnya dia yang mengambil alih semuanya. Iya, kalau kuat akan sangat bagus, tapi kalau sampai gak kuat, bisa gila dia. Dehem Dina disengaja, membuat ibu-ibu yang tadi membicarakannya terlihat tak enak. Dina menuju dapur, diminumnya air langsung dari teko. Tak bisa menahan sakit di tenggorokan. Dina menggaruk lehernya yang gatal tak tertahan. Dirasanya perutnya juga sangat mual. Tanpa pikir panjang, Dina masuk ke kamar mandi, mencoba mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokannya. Ditariknya sesuatu dari tenggorokan Dina, sesuatu semacam tusuk konde berwarna perak. Pakai, kata seseorang yang suaranya sangat familiar. Aku nggak bisa, Kakung. Dina menangis tertahan. Belum apa-apa, sudah semengerikan ini. Barang itu akan menjagamu. Kalau kamu tidak dijagain, akan banyak yang mencelakaimu. Dina menjambak rambutnya. Suara Kakung begitu nyata, tepat di telinganya. Membayangkan seseorang yang baru saja dimandikan berbicara padanya, membuat kengerian menjalar di sekucur tubuhnya. Dipakainya tusuk itu dengan tangan yang bergetar, mencuci muka sebentar sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Dina berjalan gontai, lelah dengan segala kejadian yang bertubi-tubi. Dari mana saja kamu? Tanya Lastri sambil menarik tangan Dina kasar. Lepas, jawab Dina tak kalah ketus. Mohon maaf, kata Lastri terkejut, lalu mundur sebelum akhirnya menundukkan kepala. Jangan kurang ajar, kata sosok di belakang Dina. Lastri mundur, dadanya berdegup kencang. Tak dikira dia akan datang secepat ini. Jangan sekali-kali kamu lancang dengan doroku. Suara itu menggelegar hingga membuat Lastri gemetar, sedangkan Dina menatap ibunya bingung. Kenapa, Bu? Tanya Dina melunak. Enggak, jawab ibunya yang masih menunduk, lalu pergi dari hadapan Dina. Akhirnya tiba di mana Mbah Kakung akan dikuburkan. Kuburan sudah digali dan semua sudah berkumpul untuk mengantarkan Mbah Kakung ke peristirahatan terakhir. Dina meraba dadanya. Dirasa degup jantungnya tak kunjung tenang, mengingat setelah ini dia akan melihat dia. Mbah Kakung mulai dikeluarkan dari keranda. Orang-orang pun dengan sigap memasukkan Mbah Kakung dengan hati-hati. Setelah selesai, mulailah orang-orang memasukkan gundukan tanah merah, hingga pada gundukan terakhir. Astaga! Teriak Dina hingga jatuh ke tanah. Dilihatnya kuburan Mbah Kakung penuh dengan ular.
Tak hanya satu, namun ratusan. Bukan lagi sekelebat-sekelebat bayangan hitam yang tak bisa dideskripsikan bentuknya. Melihat keadaan anaknya, Agus dengan sigap menutup mata anaknya. "Jangan takut, ada bapak," kata Agus membawa anaknya menyingkir dari kuburan kakung. "Aku nggak bisa, Pak," kata Dina tertahan. Dina enggan membuka matanya. Membayangkan apa yang terjadi sama kakung bakal terjadi sama aku. "Aku nggak bisa," kata Dina lirih. "Bapak udah ngasih tahu kamu kan konsekuensinya kalau kamu menolak. Konsekuensi itu bukan hanya untuk sekarang, namun sampai kamu mati." "Kenapa aku sih, Pak?" tanya Dina kesal. "Karena setelah laki-laki yang bisa menerima mandat itu adalah perempuan. Karena bapak bukan perempuan, jadi kamu yang dapat mandat," kata bapak sedih. "Jadi nanti setelah aku, anakku yang laki-laki yang bisa menerima mandat?" "Benar," kata bapak pelan. "Biasakan melihat mereka. Kamu tuanya, jangan membuat mereka kebingungan karena ketakutanmu," kata bapak. Dina mengangguk. Walau sangat ngeri, tak lebih mengerikan daripada konsekuensi yang akan dia terima jika menolak. Dina membuka matanya. Walau sedikit mengerikan, namun selama orang yang dia sayang berada di dekatnya, tak masalah. Dilihatnya kembali ular-ular itu. Di siang hari saja sudah semengerikan. Bagaimana nanti malam? Tanya Dina dalam hati. Namun fokus Dina teralih melihat sosok perempuan di balik pohon Kamboja. Dilihatnya perempuan itu menatapnya, tajam dengan pakaian serba hitam. Ular-ular yang tadinya berkeliaran dan menempel pada dahan pohon mendadak jatuh, berjajar di hadapan Dina. Pandangan ular itu mengarah pada sosok perempuan, lalu mendesis kencang. Sekelebat-sekelebat bayangan hitam pun berhenti, ikut memandang ke arah yang sama. Sampai bayangan sosok besar menutupi Dina. Ular dan sekelebat sosok hitam membuat Dina sesak karena takut. Jika bayangannya saja sebesar ini, lalu bagaimana wujudnya? Tanya Dina dalam hati. Tiba-tiba sosok itu berteriak, menggelegar, membuat perempuan di balik pohon Kamboja itu membelalakan matanya dan pergi dari balik pohon itu. Dina yang tak kalah kaget pun menyeringkuk, memegangi telinganya, membuat pandangan orang-orang tertuju padanya. "Nyai," tanya suara besar di belakangnya. Aku nggak apa-apa," kata Dina dibuat tegas. Kembali menopang badannya yang sempat rubuh, menyeringkuk menahan takut. Aku mau pulang," kata Dina pada Pak Agus dengan tatapan memelas. Badannya lelah, sebelum doa dia ingin istirahat sebentar. "Tapi di rumah akan lebih parah dari ini," kata Agus mengingatkan. Jika masih memiliki banyak tenaga, ingin sekali Dina berteriak sekencang-kencangnya, merutuki nasib sial yang menimpa dirinya. Namun karena sudah sangat lelah, Dina memilih tidak mendebat segala kemungkinan yang akan terjadi. "Ya sudah, ayo pulang," kata Agus membantu anaknya berjalan. Dina dan Agus berjalan dalam hening. Namun saat hampir mendekati arah rumah, terlihat sosok perempuan berbaju serba hitam tadi sedang cekcok dengan Lastri. Agus pergi terlebih dahulu mencoba untuk melerai keduanya. Namun alangkah terkejutnya perempuan tadi saat bertemu tatap dengan Dina. Belum saja Dina menanyakan sesuatu, perempuan itu sudah buru-buru pergi dengan membawa wajahnya yang menampakkan ketakutan yang amat sangat. Namun diabaikannya perempuan tadi, Dina memilih masuk tanpa mempedulikan sekitar dan langsung tertidur ditemani Mbok. Dina sengaja menyuruh Mbok tetap berada di sebelahnya, agar jika membutuhkan sesuatu, Dina tidak perlu mencari orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tidur, sayup-sayup Dina mendengar suara gamelan, diiringi dengan tawa yang menggelegar. Diikutinya suara itu, hingga ke suatu ruangan yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Semuanya melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeringai. Tolong! Tiba-tiba Dina terbangun dari tidurnya. Tolong! Dina menoleh ke belakang, gusar.
Dina mengusap wajahnya kasar. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Sial, aku gak bisa ngebedain mana yang mimpi, mana yang nyata. Dina menatap ruangan kamar yang kosong. Dicarinya Mbok yang tadinya duduk di samping kasur, namun sekarang sudah tidak ada. Mbok, teriak Dina frustasi. Dina, di ruang kosong dekat lukisan itu. Suara itu tepat di telinga kanan Dina. Tolong, enggak, teriak Dina. Cak Ayu, tanya Mbok menepuk-nepuk pipi Dina. Mbok, panggil Dina memeluk Mbok. Cuman mimpi Cak Ayu, cuma bunga tidur, kata Mbok menenangkan. Malam berganti pagi, begitu seterusnya, sampai pada hari ke-7 Mbah meninggal. Sekarang Dina sudah mulai terbiasa melihat ular berserakan, melihat sekelebat-sekelebat bayangan hitam. Selain itu tak ada yang dia lihat. Sosok angklek-angklek itu pun selalu berada di belakang Dina. Belum pernah dilihatnya sosok langsung dari angklek-angklek itu sendiri. Langkah Dina terhenti pada sebuah ruang kosong dekat lukisan. Setiap malam, sebuah mimpi selalu membawanya ke ruangan ini. Memperlihatkan satu perempuan di antara perempuan lain yang sedang menari. Namun tatapannya begitu sedih dan selalu menyendiri. Selalu meminta tolong, tapi tak pernah mengatakan alasannya. Beberapa kali juga Mbok masuk ke ruangan ini. Namun saat ditanya, selalu bilang jika habis ngeruat barang. Namun Dina tahu benar, meruat barang pusaka Mbah Kakung hanya saat malam Jumat. Selain itu, tidak pernah. Ada sebagian hal yang sebaiknya kamu tidak perlu tahu dan tidak mencari tahu soal itu, kata Lastri pelan. Pasti banyak yang kalian sembunyikan dariku, kata Dina dingin. Kamu belum cukup untuk memegang semuanya, kata Lastri tajam. Tapi aku tuanya, kata Dina. Heh, bocah keras kepala. Kalau mau masuk, masuklah. Jika kamu tuanya, sudah pasti kamu bisa bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kamu ambil, kata Lastri memberi kunci di tangan Dina. Dina menggenggam kunci itu dengan dahi yang berkerut. Walau paham betul dengan apa yang dikatakan ibunya, namun Dina tak berpikir akan semudah itu mendapatkan kunci. Dina terpaku beberapa saat di depan pintu, mencoba menimang-nimang kemungkinan terburuk dari keputusan yang dia ambil. Hingga akhirnya Dina memutuskan untuk masuk. Astaga, pakik Dina saat masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sosok ular besar tengah melingkari ranjang perempuan yang dia lihat di mimpinya. Perempuan itu nampak seperti mayat dan wajahnya terlihat pucat pasi. Tuan, seharusnya tidak sampai di sini, kata sosok ular itu. Dina mengumpulkan oksigen saat dirasa terlalu sesak untuk berbicara karena kengeriannya. Itu siapa? Tanya Dina. Batur. Batur? Ulang Dina yang masih bingung dengan istilah itu. Batur Ndoro, Dayang, kata ular itu menjelaskan. Untuk apa dia di sini? Kalaupun dia batur, kenapa wajahnya pucat pasi? Tanya Dina penasaran. Ular itu mendesis dan kian mendekat, membuat Dina merinding karena wujud ular yang 3 kali lipat besarnya dari badannya sendiri. Bayaran angklek-angklek karena sudah menolong orang. Tapi orang itu malah gak punya rasa terima kasih. Malah mau bikin gara-gara sama tuan. Karena ingin memiliki susuk dan tusuk punde yang ada di rambut tuan. Maksudmu orang itu tumbal dan orang yang sudah menumbalkan dia mau mencari gara-gara sama aku? Tanya Dina. Iya, seperti itu, kata ular kembali melingkari ranjang. Kenapa dia menginginkan susuk dan tusuk punde yang kupakai? Tanya Dina lagi. Karena yang dia ingin bukan cuma kekuasaan, namun pengasih dan aku. Dina membelalakan matanya. Dipandangnya sosok yang ada di belakangnya dari sebuah cermin. Baru kali ini Dina melihatnya secara utuh, selain dari lukisan. Badannya sedikit membungkuk, kepalanya sejajar dengan kepala Dina, tengah menyeringai dengan tatapan merah menyala.
sedang badannya yang hanya tulang tengah memeluk tubuh Dina dari belakang, membuat bulu kuduk Dina merinding sedari tadi. Sungguh dibandingkan di lukisan, sosok angklek-angklek berkali-kali lipat mengerikannya. Nyai, dia ingin Nyai mati. Yang dia tidak tahu kalau Nyai mati, aku juga mati. Karena yang bisa memegang aku hanya hubungan darah, kata angklek-angklek yang masih menyeringai, terlihat dari bayangan di cermin. Dina menahan nafasnya, badannya mulai gemetaran. Belum saja dia terbiasa dengan mandat yang dia terima. Sekarang ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Dilihatnya seorang perempuan yang berbaring itu. Tersirat di benaknya, apakah nanti kalau aku mati, aku akan terlihat seperti perempuan itu? Tanya Dina dalam hati. Tidak, yang kamu lihat, dia belum mati, kata angklek-angklek tajam, membuat deru nafas Dina semakin berat. Kamu? Nyai, kita sudah jadi satu daging, satu badan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bicarakan, walau itu suara dari hatimu, aku tahu. Jadi jangan sekali-kali punya keinginan untuk menolakku. Nyai pasti tahu kesepakatannya, kata angklek-angklek dingin. Dina memejamkan matanya. Sekarang badannya bukan lagi gemetaran, namun rasanya seperti terserang dingin yang amat sangat. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Dina mencoba meraba gagang pintu. Masih ditutup rapat-rapat matanya agar tak melihat angklek-angklek yang terus menyeringai. Setelah mendapatkan apa yang Dina cari, segera dibukanya pintu itu. Namun belum saja pintu itu terbuka, ada sesuatu yang menahan tangannya. Kamu harus menolong aku. Kamu harus menolong aku, teriak seorang perempuan yang selalu hadir dalam mimpi Dina. Namun Dina yang sudah terlalu lelah dan kalut. Suara itu sudah tidak menyentuh ataupun melunakkan hati Dina, namun membuat Dina sangat kesal. Apa kamu tahu, untuk menyelamatkan diriku sendiri saja, aku kesusahan, kata Dina dingin. Dina keluar dengan degup jantung dan mata yang perlahan-lahan dibuka. Coba dilupakannya rasa kesal dan rasa bersalah yang datang secara bersamaan. Dan setelah jauh dari kamar, terdengar suara seperti orang yang tengah berdebat. Didekatinya sumber suara tersebut, dan lagi-lagi mata Dina tertuju pada sosok perempuan di pemakaman yang tengah berdebat dengan ibunya. Aku cuma mau mengambil bagian yang sudah dijanjikan Eyang Kakung. Aku sudah membawa dia ke sini setelah kesepakatan panjang. Aku cari anak itu, dan setelah ketemu, dan ku bawa ke sini untuk peliharaanmu itu. Apa yang aku dapat, Lastri? Bahkan 2 anak yang ikut bersamanya pun, yang satu mati, dan yang satu lagi bisu. Dijanjikannya padaku susuk pengasihan, dan sesuatu untuk membuat rumah sakitku terus berjalan. Tapi apa? Rumah sakit keluargaku terancam bangkrut. Hei, bukan kesepakatan yang kau buat pun karena keserakahanmu sendiri. Yang mengambil bayi itu pun kau, pembawa malapetaka. Mertuaku berbaik hati membantumu membuat perjanjian, tapi kau membiarkan Lasmini membawa bayinya. Lalu siapa yang kena getahnya? Keluargaku. Sebelum mertuaku membantumu, keluargaku adalah keluarga paling dihormati. Semua perkebunan cengkeh sukses besar. Namun kesalahan sedikit di masa lalu berbuah malapetaka. Mary, kalau bukan karena kesepakatanmu dengan angklek-angklek dan buntutnya, keluargaku tak akan pernah dihujat habis-habisan karena hasil-hasil panen warga gagal, dan menyalahkan mertuaku karena membantumu. Keluargaku juga tak harus ke kota untuk bekerja di tempat orang, dan yang terjadi atas 2 anak yang ikut bersamanya itu adalah upah untuk angklek-angklek karena kecerobohanmu yang membuatnya menunggu terlalu lama. Lalu sekarang kau mau mengambil bagianmu? Tanya Lastri dengan tatapan tajam. Tetap saja, aku sudah menepati janji untuk membawa anak itu kembali ke sini. Dan sekarang, anakmu harus menepati janji untuk memberikan susuk itu. Dan sosok yang ada di belakangnya, kata Mary tak kalah sengit. Hah, ngimpi.
timpa Lastri dengan tawa yang mengejek. Aku sungguh-sungguh mengatakan ini. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan dengan keluargamu. Tentu anakmu, pengecualian, karena dia dalam lindungan makhluk itu. Tapi kau, bersiaplah, katanya sinis. Dina mencoba mencerna apa yang sedang mereka katakan. Tentang seseorang perempuan itu, dibawa ke sini. Apakah mungkin perempuan itu yang ada di kamar barusan? Namun belum juga terjawab segala pertanyaan di benak Dina. Perempuan itu pergi setelah menggertak ibunya. Sore beranjak malam, saat suara rintihan dari kamar orang tua Dina terdengar sangat keras. Dina beranjak dari kasurnya, berlari ke arah sumber suara. "Ibu!" teriak Dina melihat bercak-bercak darah di lantai. Darah itu keluar dari kulit yang terus digaruk ibunya. Luka yang tadinya kecil terus melebar, dikoyak terus-menerus karena rasa gatal yang begitu hebat. Agus pun tak kalah kalut, sedari tadi mencoba menghentikan tangan istrinya yang terus-menerus menggaruk kulitnya. Bu, sudah. Bukan hanya tangan, namun tenggorokan dan wajah Lastri sudah koyak. Tulang kerongkongan terlihat dari balik darah yang terus mengucur. Perempuan sial, teriak Dina mengingat perempuan tadi. "Pak, ini gimana?" tanya Dina melihat ibunya yang sudah sedemikian rupa. "Apa nggak bisa makhluk-makhluk menangani ini?" tanya Dina sedikit menaruh harapan pada sosok angklek-angklek dan buntutnya. "Bukan bagiannya," kata Agus mencoba memegangi tangan Lastri. "Sosok itu dan buntutnya hanya menjagamu, bukan ibu, bukan juga bapak," kata Agus frustasi. "Lalu apa bedanya dengan perjanjiannya? Menolak atau menerima angklek-angklek itu? Lalu apa bedanya dengan perjanjiannya? Menolak atau menerima angklek-angklek itu? Kalau semua orang yang ada di sisiku akhirnya kena teluh dan mati. Sama saja, Pak, sama saja," kata Dina mulai menangis. Dilihatnya darah yang terus mengucur dari kerongkongan Lastri dan lidah yang menjulur keluar dari mulut, yang semakin menambah kengerian. Lambat laun tubuh Lastri rubuh. "Bu, ibu, bu, bangun bu, ibu!" teriak Dina melihat ibunya tak bergerak. "Ibu udah gak ada," kata Agus merengkuh Lastri dalam pelukannya. Dina menangis sejadi-jadinya. Dirasa walaupun ibunya sangat keras, namun ibunya adalah benteng paling kuat. Kehilangan ibunya berarti kehilangan pelindung bagi Dina. "Aku akan balas, Bu," kata Dina lirih. 3 hari setelah pemakaman Lastri, Dina tak kunjung bicara. Kejadian demi kejadian masih menjadi pukulan untuk dirinya. Ditambah perempuan yang selalu datang dalam mimpinya membuat Dina semakin kesal. "Cak ayo, makan dulu ya," bujuk Mbok. "Mbok, ada yang mau aku bicarakan," kata Dina serius. Mbok yang mengerti mengangguk lalu membawa Dina kembali ke ruang kosong tersebut. Terlihat perempuan itu semakin kurus dan pucat, membuat Dina sedikit kasihan. Dia, Sumiati, bayi perjanjian yang dilakukan Eyang Kakung dan Mary. Namun karena ibunya tidak tega, dibawanya kabur bayi itu dan mengakibatkan malapetaka bagi desa yang berdampak pada keluargamu. Jadi nama perempuan itu Mary. Benar, Cah Ayu. Ajari aku untuk membuat perjanjian. Aku punya penawaran bagus untuk angklek-angklek, kata Dina tersenyum dingin. Mbok mengangguk. Total ada 4 syarat. Kembang 7 rupa, dupa Arab, ayam hitam, dan benda dari orang itu sendiri. Diambilnya kotak bertuliskan aksara Jawa. Tempat itu Mbok ambil dari rumah aula, tempat di mana barang Sumiati tertinggal. Tempat kalung perjanjian, nama kotak itu milik Mary. Diberikannya kotak itu pada Dina untuk memulai ritualnya. Pada dunia gaib, aku memanggilmu, angklek-angklek balungan wesi. Aku Dina tuanmu, memanggilmu untuk memenuhi apa yang aku inginkan. Aku punya penawaran yang pasti akan kau sukai. Segera menghadap aku untuk membicarakan ini, kata Dina. Ada apa, Nyai? Dina membuka matanya. Dilihatnya sosok angklek-angklek tengah bersilah berhadapan-hadapan dengan Dina.
Aku mau anak itu, kata Dina tersenyum. Tidak bisa, itu bagianku, kata sosok itu mendengus kesal. Aku tuanmu, tunjukkan sopan santunmu, kata Dina pelan namun tajam. Nyai, tentu tidak gratis, kata Dina menunjukkan kotak kayu bertuliskan aksara Jawa itu. Sosok itu mencium aroma dari kotak kayu itu. Apa tawarannya? Kalau raga anak itu kau kembalikan, setiap keturunan perempuan dari pemilik kotak kayu itu, batur, kata Dina tersenyum dingin. Nyai, semua ada ritualnya, gak langsung jadi. Kamu kira saya bodoh? Sudah aku perhitungkan. Kamu tinggal ikut alur. Sosok itu menyeringai, lidahnya menjulur dan matanya semakin merah. Batur, batur, kata sosok itu. Sedang Dina tersenyum. Sekali penawaran, dua hal terselesaikan. Anak itu hidup dan dendam ibu terbalaskan. Dina duduk di ruang tamu, menanti datangnya perempuan yang selalu menguntit di balik pagar. Namun kali ini perempuan itu datang terang-terangan. Walau biasanya jika melihat Dina, perempuan itu selalu pergi. Aku ikut berduka atas kepergian ibumu, kata Mary dengan ekspresi bahagia. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asal jangan ganggu lagi keluargaku, kata Dina dengan mimik wajah sedih. Aku ingin bagianku, susuk dan makhluk itu, kata Mary kesal. Baik, malam ini juga kuberikan apa yang kau mau. Malam ini juga kita mulai ritualnya, kata Dina menunduk. Baik, kata Mary menyeringai. Sesuai janji, malam itu Mbok menyediakan tempat ritual dan kotak kecil berisi susuk. Dan sebelum tengah malam, Mary datang untuk menagih janji Dina. Dina menyambut Mary dengan pandangan sedih, dan tepat tengah malam mereka mulai ritualnya. Dina mulai membuka percakapan. Dina juga sudah memberi selembar kertas untuk Mary baca. Setelah Dina selesai memberikan penawaran pada makhluk itu. Mengetahui Mary adalah orang kota adalah keuntungan sendiri untuk Dina. Di dunia gaib, aku Dina tuanmu, memanggilmu untuk memberi penawaran. Aku minta ganti raga. Satu raga ku ganti dengan raga-raga yang terhubung oleh darah. Ku pasang susuk sebagai pengingat. Susuk yang menjadi satu dengan daging tidak akan bisa hilang sampai dibawa mati, kata Dina. Dilihatnya angklek-angklek menyeringai sembari menjulurkan lidahnya, tak sabar dengan penawaran yang akan disepakati. Baca bagianmu, kata Dina memandang ke selembar kertas di hadapan Mary. Mary mengangguk. Di dunia gaib, aku Mary menyanggupi keputusan yang disetujui. Hubungan darahku adalah bagianmu. Tidak bisa diputus, tidak bisa ditawar, baca Mary sembari tersenyum. Satu persatu susuk dipasang oleh Dina, membuat tempat di tanah lapang semakin sesak dengan kehadiran makhluk-makhluk lain. Buntut dari angklek-angklek meminta bagian atas raga yang telah disepakati. Mary, Mary, tawa Dina setelah semua ritual selesai. Apa yang membuatmu tertawa? Tanya Mary yang kebingungan. Kamu sudah kupasang susuk di tubuhmu yang menyatu dengan daging. Kau tahu apa artinya? Walau badanmu membusuk sekalipun, susuk itu tidak akan pernah hilang. Dan lagi, sosok yang kau mau pun akan ikut pulang denganmu. Tidak hanya satu, namun sebuntutnya pun ikut. Menjemput raga-raga yang telah kau sepakati. Tawa Dina kegirangan. Maksudnya? Tanya Mary yang semakin panik. Kutukar raga anak yang kau bawa dengan raga dari keturunanmu. Kamu akan merasakan kehilangan satu persatu orang yang kamu cintai sebagai balasan untuk tempat tinggal yang terampas, kepercayaan warga desa yang hilang, untuk anak yang kau tumbalkan, juga untuk kematian ibuku, kata Dina. Kegirangan di wajah Dina berubah menjadi tatapan amarah. Didorongnya badan Mary yang membelalakan matanya. Tak percaya jika semua berbalik ke arahnya. Nyalah dan pergi dari sini, kata Dina marah. Reaksi dari Dina membuat angklek-angklek berdiri di belakangnya. Aura dari Dina pun membuat angklek-angklek semakin besar dan mengerikan.
Angklek-angklek itu geram, membuat Mary berlari sekuat tenaga. "Apa yang kau tunggu? Ambil bagianmu," kata Dina. Perintah dari Dina membuat angklek-angklek mengejar Mary, diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tak ingin kehilangan bagiannya. Dina terduduk, badannya gemetar, tangisnya pecah, semua memori berkelebatan di kepalanya. Semua kekalutan tersalurkan, juga dendam yang tuntas terbayar. Namun sekarang dia seorang diri. Andai dia mendengar ibunya dan menggunakan otaknya lebih cepat, mungkin ibunya masih di sini. "Dina, makasih." Pelukan seseorang membuat Dina terhenyak. Ditatapnya sosok yang selalu hadir dalam mimpinya, ditemani Mbok dan juga Bapak. "Aku Diana," kata perempuan yang menatapnya dengan senyum tipis. "Sama-sama," kata Dina. Cerita selesai sampai di sini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.